Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih bersama saya Yuda Bangun Bastari. Kita kembali di project kita untuk melanjutkan yang sudah kita kerjakan di minggu kemarin. Untuk kemarin kita sudah belajar membuat IP address, membuat DNS server, dan hari ini kita akan membuat web server. Oke, untuk pertama jadi saya kasihin dulu pengertiannya. Web server pada Linux Ubuntu 20.04 adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menyajikan, kata kuncinya di sini yaitu menyajikan konten berupa web kepada pengguna. Nah, jadi web server tersebut berfungsi untuk menyajikan konten kepada klien. Nah, klien itu siapa? Kita. Jadi nanti sudah ada konten-konten web yang akan kita masukkan ke server kita, dan di sanalah nanti akan disajikan untuk klien. Ia menunggu permintaan dari peramban web seperti Google Chrome atau Firefox, dan saat permintaan masuk ia mengirimkan kembali halaman web, gambar atau file yang diminta. Oke, jadi misi kita itu untuk hari ini kita akan membuat web servernya. Sebelum itu kita ada beberapa hal yang harus kita pastikan dulu dan akan kita catat di sini ya. Oke, langsung aja. Di sini kita sudah masuk ke server Linux Ubuntu-nya yang kemarin. Kita sudo su seperti biasa, sudo su biar masuk ke root 12345. cd enter, clear. Yang pertama kita harus pastikan dulu IP kita berapa ya. Jadi IP spasi A. Di sini kita cek dulu IP-nya. Di sini IP kita 10.4. Nah, jadi ini yang harus kita pastikan dulu. IP address 192.168.10.4. Nah, itu aja ya. Selanjutnya kita cek lagi DNS servernya sudah benar atau enggak. Ini saya clearkan dulu. Kita coba ns lookup. Nama domain kita di sini saya buat yuda.com. Apakah benar? Oke, sudah benar, tapi di sana ada yang namanya non authoritative answer. Di situ ya. Oke, di sini saya cek dulu. Jadi untuk ngeceknya pertama kita ns lookup. Dan untuk ngecek domainnya apa, saya cek dulu ya. Di ini aja, di hostess. Nano spasi garis miring etc garis miring hostess. Jika kalian lupa, masuk aja ke hostess. Nah, itu benar ya, nama ini saya yuda.com. Akan tetapi kenapa tidak bisa? Nah, di sini saya buat dulu domain saya yuda.com. Nah, itu ns lookup. Jadi untuk ngecek DNS-nya apakah sudah bisa atau enggak, yaitu ns lookup yuda.com. Kalau hasilnya seperti ini, servernya enggak ada isinya, server address-nya itu 127.0.0 dan ada tulisan non authoritative answer, artinya di sana result-nya itu kembali ke awal. Ini penyebabnya dikarenakan server kita matiin, kemudian kita hidupin kembali seperti itu. Untuk membenarkannya gampang, langsung aja ke nano spasi garis miring etc garis miring result. Nah, ini penyebabnya ininya hilang. Jadi gampang, kita benerin aja 192.168.10.4 name server kedua 192.168.10.1 trash add-nya dihapus. Ctrl X Y enter. Itu aja tipsnya. Sebelum kita masuk ke web server, pertama-tama kita harus pastikan IP address kita berapa, domain kita apa, dan kita cek ns lookup ya. ns lookup misalkan yuda.com. Keempat parameter tersebut harus betul semua itu. Oke, kita coba lagi ns lookup yuda.com. Nah, itu sudah benar. Selanjutnya saya lakukan yang kedua, www.yuda.com sudah benar juga. Yang ketiga blog sudah bisa, dan terakhir IP
192.168.10.4. Oke, sudah benar semua. Jika sudah benar semua, ini jika betul semua atau benar semua, baru kita bisa untuk ke web server. Oke, ini sudah bisa ya. IP-nya sudah ada, domainnya ada, NS lookup 4 parameter betul semua. Oke, lanjut kita ke web server. Saya clearkan dulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita masuk dulu ke sini, cd. Jadi kita akan masuk ke directory sites available. Caranya cd spasi garis miring etc garis miring apache 2 sites available. Nah, ini masuknya ke sini. Masuk ke cd etc apache 2 sites available. Di sini kita ls. Nah, di sini sites available tersebut ada dua file. File pertama yang 00 default, yang kedua ada default SSL. Yang 00 default akan kita kopikan. Nah, jadi ini misinya di situs available, kita mau mengkopikan 00 default menjadi konfigurasi kita sendiri. Caranya bagaimana? Gampang. Masuk dulu ke situs available, selanjutnya cp 00 min default .cnf dan kita ganti menjadi nama yang lain. Namanya web aja, web.conf. Harus ada ekstensi conf dikarenakan ini adalah ekstensi konfigurasi. Kalau sudah kita enter, kita ls kembali, otomatis web.conf kita sudah muncul dan langsung aja kita masuk ke dalamnya. Nano web conf. Oke, kita sudah masuk ke sini. Hal yang harus kita lakukan pertama, server name-nya, pagarnya kita hapus, server name-nya kita buat menjadi domain kita yuda.com. Selanjutnya ini di tab aja, ke bawahin di tab. Di sini setelah server name ada server alias, A-nya besar. Nah, server alias ini gunakan www.yuda.com. Server admin di sini kita ganti aja webmaster, yang dihapus yang di sini aja. Masukkan nama kalian juga nggak apa sih. Di sini kita webmaster@yuda.com misalkan. Selanjutnya di sini dokumen root. Nah, dokumen root ini yang paling penting dikarenakan di sini akan kita menyimpan ininya, file webnya di sini. Web bisa game, bisa aplikasinya di sini. Nah, jadi di sini tempatnya di var www.html. Kita tambahkan satu agar kita bisa menambahkan yang lain juga nantinya. Jadi bisa ada web satu, ada web kedua, ada game yang satu ataupun game yang kedua. Di sini kita var www.html. Saya buat aja di sini namanya var www.html tkj di sini. Itu apa itu? Itu adalah berupa folder ya. Jadi nanti kita masukkan filenya itu di dalam var folder, di dalam folder www, di dalam folder html dan di dalam folder tkj. Itu yang akan kita lakukan. Kalau sudah langsung aja Ctrl X Y enter. Selanjutnya kita enablekan A2 nct, nama konfigurasinya tadi web.conf. Nah, itu sudah muncul enabling sites web to activate the new configuration you need to run, seperti itu. Oke, sudah. Kalau sudah, langsung aja kita proses untuk memasukkan aplikasi webnya ke dalam server kita. Kalau di sini kita harus menggunakan FileZilla. FileZilla-nya belum ada, kita instalkan dulu. Di sini saya cari dulu ada nggak FileZilla saya. FileZilla. Kalau tidak ada, kita download aja. Sebenarnya bukan terselip karena memang harusnya yang namanya ketika sebuah buku atau sebuah makalah ke halaman inti dia tidak boleh pakai number ya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini FileZilla-nya kita download aja sebentar. Isi bapak ini angka bawahnya ini sudah angka Romawi, sedangkan yang isi
Oke, di sini sudah muncul. Kita klik aja download FileZilla client. Coba semuanya diganti jadi huruf Romawi yang halaman 1 tuh. Kita klik aja FileZilla download. Tunggu sampai FileZilla-nya terdownload. Cuma 12 MB, jadi bisa kalian minta sama saya ataupun kalian download aja sendiri. Nah, kita akan pakai yang namanya untuk buat yang seperti itu, kita akan pakai yang caranya Oke, kita tunggu sebentar. Ya, efek di setup dan ini kan. Nah, biar dia bisa Antivirusnya matikan saja. Kita cek dulu. Caranya klik dulu yang halaman di sini, klik dulu di ujung D, sudah. Oke, ini sudah selesai. Kita instalkan saja. Sekarang klik Bricks. Ini Bricks, sudah. Oke, kalau sudah ambil yang Netpage. Oke, kita instalkan. Tunggu sebentar. Sudah? Oke, kalau sudah, diklik yang ke atas, yang atas itu baru kalian rubah jadi angka Romawi. Coba klik dulu di data isi. Mubahnya jangan di siko ya, jangan siko di double klik ya, bukan di siko di double klik, mubahnya mana boleh. Mubahnya arahkan ke yang sini, ini. Oke, ini klik I agree aja. Di sini berarti apa ya? Insert, ya. Kemudian pack number, rubah dulu format pack numbernya jadi. Tunggu sebentar. Nah, baru dimulai startnya dari angka 1, baru di oke, kemudian baru insert lagi, taruh di Loading data. This will only take a brief moment. jadi angka 1 Romawi yang atasnya. Oke, ini dipilih yang only for me aja. Di atas juga boleh. Next, install. Oke, sudah finish. Jadi tadi konfigurasi Apache-nya seperti itu aja di dalamnya. Selanjutnya kita lakukan transfer data agar masuk ke server kita. Jadi di sini hostnya kita ini kan dulu. Syaratnya seperti biasa. Kita klik latihan IP. Networknya harus host only adapter. Ini sudah benar. Dan selanjutnya IP-nya harus sejenis ya. IP di VirtualBox host only adapter. Di sini kita klik properties. Ini sudah aman ini. Biar pasti lagi kita ini kan aja kita ping aja. Ping 192.168.10.4. Nah, ini sudah bisa. Atau ping yuda.com. Nah, jika kedua parameter ini sudah bisa, pasti kita bisa untuk transfer datanya. Oke, di hostnya kita masukkan IP dari server 192. Kita gunakan SFTP 192.168.10.4. Username-nya Yuda, passwordnya 12345. Ini masukkan username kalian ya di ininya. Jangan masukkan root, tapi masukkan username-nya. Saya Yuda. Nah, di sini kita masukkan 22. Oke, kita okekan saja. Okekan lagi. Nah, ini sudah masuk. Saya sudah masuk ke servernya. Langsung aja kita pindahkan.
Sudah. Pindahkannya bagaimana? Kemudian start add-nya Pindahkannya dibikin seperti garis ini. 1 atau I. Saya sudah siapkan sebuah aplikasinya di sini. Oke. Aplikasinya saya masukin saja Medu ya. Saya cek dulu. Nah, nanti dia akan berubah secara otomatis. Oke, ini ada Medu ini. Nah, di Medu ini kita ganti dulu ininya sesuai dengan nama ininya. Tadi kita lihat dulu server. Nah, ini di situ ada var www.html.tkj ya. Jadi folder nanti itu bulat-bulat nanti akan kita masukin ke servernya biar enggak ribet. Ini kan namanya Medu. Nah, di sini ada namanya TKJ. Nah, jadi kita sesuaikan nama foldernya dengan yang di dokumen. Jadi nama foldernya nanti kita rubah jadi TKJ. Ini Medu ini kita rubah jadi TKJ. TKJ. Nah, ini enter. Selanjutnya langsung aja kita tarik, masukkan ke FileZilla, masukkan ke sini. Kita lepas, otomatis dia akan mentransfer. Di sini ada transfer finish. Oke, di sini sudah. Oke, sudah masuk ke server. Langkah berikutnya, ini kita clear dulu. CD enter, clear. Nah, itu langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Kita harus memindahkan web aplikasi kita tadi. Aplikasi kita sekarang berada di ini, berada di sini di home Yuda. Tempat dia berada sekarang di sini. Kita mau mindahkannya ke var www.html di sini. Nah, jadi kita mau rubah atau mau kita di sini ada TKJ ya. Ada folder TKJ. Nah, jadi kita mau pindahkan TKJ ini menuju ke sini. Bagaimana caranya? Nah, ini kita pindahkan. Kita cek dulu cd spasi home Yuda ls. Nah, di sana ada muncul TKJ. Ya, TKJ tersebut yang harus kita pindahkan. Caranya kita cp spasi min r, dikarenakan kita akan memindahkan se-folder tersebut. Cp spasi min r garis miring cp min r home Yuda, di sini TKJ. Kita pindahkan ke garis miring var garis miring www garis miring html l. Kita enterkan saja. Oke, seperti itu sudah ya. Kita cek apakah sudah bisa atau enggak. CD enter, clear aja dulu. Nah, kita cek cd spasi garis miring var www html ls. Nah, itu sudah muncul, ada namanya TKJ. Oke, coba kita cek lagi. Nah, sudah kita cek. Nah, terakhir kita coba sistem ctl Apache 2 restart. Tidak bisa seperti ini. Garis miring etc garis miring init d garis miring Apache 2 restart. Nah, itu ya cara nge-restartnya menggunakan etc init d. Oke, langkah berikutnya silakan kita buka ininya. Buka ini. Nah, ini harus sudah sesuai dengan seperti yang kemarin. Oke, selanjutnya di sini kita panggil aja yuda.com. Tapi ada catatannya. Perhatikan. Ada catatannya. Ketika saya buka yuda.com, otomatis yang saya pindahkan nanti akan muncul.
Nah, ini. Jadi sudah berhasil seperti ini. Nah, jadi ini yang namanya web server, di mana server menyajikan media web atau aplikasi yang akan dibuka oleh klien atau disajikan oleh klien lewat search engine Google, Chrome, Mozilla dan lainnya. Ini sudah benar. Oke, seperti itu. Itu aja untuk hari ini sudah bisa dan ini sudah berhasil. Jadi intinya nanti jadi servernya bisa memberikan suatu edukasi atau tampilan web yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikonnya berapa tuh?